Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece Chapter 1109 rilis di minggu ini. Dan bersiaplah karena banyak sekali kejutan yang diperlihatkan oleh Oda Sensei dalam One Piece Chapter 1109. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. Sang editor sudah memberikan preview alias sedikit bocoran untuk One Piece Chapter 1109. Selain itu, beberapa leaker juga sudah memberikan sebuah hint yang pastinya sangat membagongkan. Egghead dalam kondisi kekacauan yang ekstrim. Siapakah yang akan tertawa paling akhir? Yap, sudah dapat dipastikan One Piece Chapter 1109 semakin uhuy. Pertarungan puncak antara Luffy melawan Saturn dan Kizaru semakin panas. Selain itu, inilah beberapa hint dari para leaker. Hint yang pertama yaitu salah satu leaker yang membuat postingan dengan emoji, mata melirik, dan api. Itu artinya One Piece Chapter 1109 pastinya menyala abangku. Kemudian hint selanjutnya yaitu sang leaker mengatakan bahwa One Piece Chapter 1109 akan lebih hype daripada Chapter 1108. Kemudian salah satu leaker juga menyarankan agar para player tidak perlu membaca Shop Killer agar hype yang lebih berasa dan pastinya akan sangat terkejut ketika membaca manganya nanti. One Piece Chapter 1109 diawali dengan melanjutkan pernyataan Dr. Vegapunk yang akan menginformasikan kebenaran dari dunia ke seluruh dunia. Kebenaran yang mengguncang dunia seperti yang dikatakan oleh narator jika hasil dari insiden besar Egghead akan membuat dunia ketar-ketir. Yap, saat ini seluruh dunia bertanya-tanya bagaimana nasib Dr. Vegapunk yang di dalam berita koran lampu merah milik Morgan. Katanya sih, dia sedang disandra oleh Yonko Mugiwara no Luffy. Dunia akan segera tahu kebenarannya. Monitor yang memperlihatkan wajah Dr. Vegapunk di layar Punk Record sudah terhubung dengan seluruh layar tancap yang ada di dunia One Piece. Vegapunk mulai memberikan informasi mengenai kebenaran dunia yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah dunia. Ngambil dari kerajaan kuno, keberadaan dan gagasan tentang kerajaan ini sebenarnya yang membuat pemerintahan dunia begitu merasa terancam. Clover ingin mengungkapkannya selama insiden Ohara dan para Gorosei terlihat sangat ketakutan sehingga mereka memerintahkan untuk menembak mati Clover sebelum dia sempat mengatakan kebenaran tersebut. Kemudian pengungkapan tentang Joy Boy alias Nika. Jika kalian sadari, Saturn memutuskan untuk membuster call Pulau Egghead karena ada 3 hal yang harus segera dihapuskan. Pertama, peneliti yang meneliti tentang rahasia terlarang dunia. Kedua, sisa dari ras Buccaneer. Dan ketiga, Saturn ingin menghapus bajak laut yang berhasil membangkitkan buah iblis dewa kuno yang tabu itu. Bisa saja ketiga hal tersebut saling berkaitan dengan Joy Boy, yang kemungkinan adalah seorang Buccaneer dari abad kekosongan yang memakan buah Nika. Informasi selanjutnya yang bisa saja dibongkar oleh Vegapunk adalah seseorang yang duduk di tahta kosong. 20 raja yang menggulingkan The Great Kingdom bersumpah untuk meninggalkan tahta kosong dan akan sangat mengejutkan jika orang tahu bahwa sebenarnya tahta itu tidak pernah kosong. Bahkan Raja Cobra terkejut ketika melihat Imu duduk di tahta kosong tersebut. Informasi mengenai arti dari inisial D, Vegapunk bisa saja mengungkap arti dari inisial D sehingga mereka yang membawa nama ini akhirnya tahu makna yang sebenarnya. Selain itu, informasi mengenai abad kekosongan bisa sangat menggemparkan apabila Vegapunk sampai spill di video wasiat terakhirnya. Yap, semua misteri terbesar dunia One Piece akan segera terungkap. Namun kalian para player, jangan kaget jika informasi ini akan diungkapkan secara off-screen oleh Oda Sensei. Sama seperti Pulau Lafter yang diperlihatkan Oda di flashback Kozuki Oden. Saat ini Pulau Egghead sedang bergemuruh dengan tembakan meriam dari Buster Call Angkatan Laut serta laser beam dari para pasifista Mark III. Sehingga wajar jika suara Vegapunk tak akan terdengar jelas oleh bajak laut topi jerami dan kita para player, seperti kasus dari surat wasiat dari Nefertari di Lily yang dititipkan oleh Cobra pada Sabo. Yap, memang kentang, tapi kalau semuanya dibongkar di sini, pasti ceritanya nggak bakal seru lagi. Scene kemudian memperlihatkan pertarungan dari bajak laut topi jerami. Luffy masih kesal dengan apa yang telah diperbuat oleh Saturn dan Kizaru kepada Dr. Vegapunk. Kizaru sudah muntah darah ketika diremek oleh Luffy, sedangkan Saturn masih tak bergeming sama seperti saat dia terkena serangan daun Gatling milik Luffy.
Sekali lagi Luffy melemparkan Kizaru jauh ke arah yang berlawanan dari meeting point dari kru topi jerami, dan saat ini Luffy fokus untuk bertarung melawan Saturn. Baku hantam seru terjadi antara Luffy dan Saturn. Luffy menggunakan teknik baru dalam wujud gear kelimanya, sedangkan Saturn akhirnya menggunakan teknik yang disertai dengan nama. Selagi Luffy bertarung melawan Saturn, Kizaru kembali bergerak untuk mencari korban. Karena perintah terakhir yang diberikan Saturn padanya adalah untuk menghabisi semua orang di Pulau Egghead yang terlibat dengan Vegapunk. Fokus utama dari Angkatan Laut saat ini adalah untuk menghabisi Bonnie. Karena jika Bonnie berhasil dikalahkan, maka Pacifista akan kembali berada di tangan Angkatan Laut. Itu artinya kini Kizaru beserta 8 Vice Admiral Angkatan Laut sedang mengincar Bonnie, sehingga akan menjadi lawan yang pas untuk kru topi jerami. Sini kemudian berpindah ke bentrokan antara Zoro melawan Rob Lucci. Dalam chapter sebelumnya, Zoro mengatakan jika dia sudah siap mengakhiri pertarungan tersebut. Zoro masih belum bertarung secara serius karena dia masih menggunakan teknik dua pedangnya dan belum menggunakan bandananya. Jinbe sedang terbang menuju ke arah pertarungan antara Zoro dan Rob Lucci. Dan ketika Jinbe tiba di sana, Zoro sudah mengalahkan si kucing garong itu. Kemudian Shin berpindah pada Brook dan Lilith yang masih terus tergelincir. Mereka benar-benar tak bisa memberhentikan kapal Thousand Sunny. Namun akhirnya kapal Thousand Sunny dapat diberhentikan menggunakan kemampuan buah iblis milik Robin. Sehingga saat ini mereka tinggal menunggu kedatangan dari Jinbe dan Zoro sebelum melanjutkan rencana pelarian mereka. Franky menginformasikan pada Nami jika dia dan Bonnie sudah berada di atas kapal dari bajak laut Giant's Warrior. Kondisi di perairan timur laut Pulau Egghead sudah disterilkan oleh para raksasa. Sehingga Franky mengabarkan jika mereka dan kapal Thousand Sunny bisa segera berlabuh di laut sebelum pulaunya hancur akibat serangan Buster Call milik Angkatan Laut. Dengan berkumpulnya kru topi jerami di pesisir laut Pulau Egghead dan dengan sampainya Vice Admiral Angkatan Laut di sana, perang puncak Egghead resmi dimulai. Zoro dan Sanji mendapatkan bagian untuk menghadapi Admiral Kizaru dan masing-masing dari Vice Admiral Angkatan Laut akan menghadapi kru topi jerami yang lain dan juga Bonnie. Selain itu, para raksasa juga pasti akan membantu mereka. Karena manga One Piece sudah rilis selama 3 kali secara berturut-turut, itu artinya pada minggu ini kemungkinan besar Oda Sensei akan mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Selain itu, minggu ini juga akan rilis SBS volume 108. Semoga ada informasi membagongkan yang dibocorkan oleh Oda dalam SBS kali ini. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Outlier, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jawas nakama, itulah video mengenai preview alias sedikit bocoran dari sang editor untuk One Piece chapter 1109. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.